Kakak dan Kakak Layan, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah Minggu keempat Prapaskah tanggal 7 Maret 2021. Nah, gimana nih kabar teman-teman dan Kakak Layan selama seminggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oh ya, tema ibadah kita pada hari ini adalah Janji dan Harapan Raihlah yang akan dibawakan oleh Kak Maria. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari dengan hati bersuka cita kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu dari PKJ 219, Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Mari kita bernyanyi. Di saat ini syukur padanya, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Saat ini kita akan masuki ibadah. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa atas segala kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa, atas segala berkat yang berlimpah yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Sehingga pada hari ini ya Bapa, Tuhan masih izinkan kami beribadah ya Bapa, walaupun secara online ya Bapa. Tapi kiranya dalam keadaan ini iman kami tetap bertumbuh ya Bapa. Dan berkati juga ya Bapak setiap ibadah yang akan berjalan ya Bapak. Semoga firman yang akan nanti dibawakan oleh Kak Maria ya Bapak dapat kami tanamkan ke dalam diri kami ya Bapak, dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami ya Bapak. Supaya firman ini menjadi berkat untuk diri kami dan menjadi berkat untuk orang lain. Kami serahkan segala kehidupan kami ya Bapak, ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal pasal 23 ayat 18 sebagai nats pembimbing untuk kita di saat ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman-Mu
Adik-adik, mari kita satu dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam pembacaan Alkitab. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, hadirkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah hati kami, sehingga kami boleh fokus hanya kepada pembacaan Alkitab-Mu saja. Ya Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana untuk memahami dan berikan kami hikmat sehingga kami boleh memperlakukan firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik dan kakak layan, kita sekarang memasuki ke dalam pembacaan Alkitab. Yang boleh diambil Alkitabnya. Oke, pembacaan Alkitab diambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai dengan 5. Buka pada Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Saya membacakan dengan judul Koresi mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koresi, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga, orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kembali beribadah di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna bersama dengan kakak-kakak di sini. Adik-adik, kita sudah memasuki di bulan Maret, minggu pertama bulan Maret. Adik-adik, kita diizinkan Tuhan untuk memasuki hari ini, hari dimana kita sudah ada di tahun kedua, hari-hari dimana kita masih ada di tengah pandemi virus COVID-19. Kita patut bersyukur apabila sampai pada saat ini kita masih bisa saling menyapa, bisa saling bertatap muka walaupun dilakukan secara virtual, ibadah secara virtual. Kakak-kakak berharap agar adik-adik di rumah bersama dengan mama, papa, adik kakak, dan semua keluarga besar dalam keadaan sehat, yang pasti tetap bersemangat, dan yang pasti lagi harus terus bersukacita apapun kondisi dan keadaan kita. Ya, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab dari kitab Ezra Perjanjian Lama, kitab sejarah. Kita ada di Ezra 1 ayat 1 sampai 5, bacaan yang cukup singkat. Di sana mengisahkan mengenai kepulangan bangsa Israel dari tanah pembuangan di Babel. Kak mau reminder lagi mengenai latar belakang kenapa umat Israel dibuang. Momen seperti apa awalnya itu bisa terjadi. Yang pasti terjadi karena dosa-dosa bangsa Israel yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dinilai merupakan kekejian bagi Tuhan. Setelah dinasti Daud dan Salomo berakhir, Israel terpecah menjadi dua dan raja-raja hidup tidak seperti apa yang diinginkan Tuhan mereka hidup. Walaupun bait suci masih ada di tengah-tengah mereka, sepertinya keberadaan bait suci tidak lagi menjadi sakral atau tidak lagi menjadi hal yang menjadi
pedoman atau pegangan kehidupan mereka, seperti yang selama itu dirawat, dijaga dan dipupuk oleh nenek moyang mereka hingga pada zaman Daud dan Salomo. Keberadaan bait suci seperti ada tapi tiada begitu, karena mereka melakukan kekejian, yaitu apa? Sedangkan bait suci, lambang kehadiran Allah ada di tengah-tengah mereka. Mereka mendua hati, mereka menyembah Allah lain. Itu salah satu kekejian di mata Tuhan. Dan mereka hidup dengan bengis, dengan keji, tidak lagi memegang apa yang diperintahkan sesuai dengan hukum Taurat yang orang Israel pegang pada saat itu. Diizinkan bangsa Asyur, bangsa yang besar, untuk menghancurkan Israel pada saat itu. Berjalannya waktu dengan segala keterpurukan yang bangsa Israel miliki, belum selesai penderitaan mereka, Asyur ditaklukkan kembali oleh Babel. Otomatis sudah hancur oleh Asyur, hancur pula oleh Babel. Pada saat penaklukan oleh Babel, disinilah tabut perjanjian atau bait suci Allah dihancurkan, diruntuhkan, dan lambang kehadiran Allah sudah tidak ada lagi bagi bangsa itu. Dan di sini mulanya mereka dibuang, dan pembuangan dilakukan oleh Babel. Mereka membagi kelompok yang akan dibawa, orang-orang yang akan dibawa ke pembuangan, ke Babel. Namun kita tahu apapun yang Allah lakukan pada saat itu, meski seperti apapun murkanya, karena dia tidak benar-benar bermaksud untuk menghancurkan atau membinasakan semua umatnya. Di Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Nah, mungkin pada saat itu orang-orang yang ada dalam tanah pembuangan akan berpikir, ini bagaimana ini? Kita akan seperti apa? Akankah kita terus di sini menjadi orang buangan? Bahkan seorang Daniel pun, adik-adik tahu Daniel bagian dari orang-orang yang dibuang. Kisah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, kalian tahu cerita itu ya. Mereka menjadi pegawai di istana raja. Bahkan Daniel pun hampir putus asa, tapi dia ingat bahwa nubuatan dari Nabi Yeremia mengatakan bahwa semua ini akan terjadi selama 70 tahun. Kita buka di kitab Daniel, adik-adik, kita buka kitab Daniel 9. Di sini di dalam doanya Daniel, dia hampir putus asa dan dia mengingat kembali bahwa oh iya, Nabi Yeremia itu pernah bernubuat. Dia bilang seperti ini, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Dia yang hampir putus asa lalu mengingat, oh iya, ada nubuatan. Jadi di dalam hampir keputusasaan, Daniel mengingat bahwa ada sesuatu, ada janji Tuhan yang perlu diklaim, yang perlu ayo Tuhan, jika Engkau menghadirkan semua kejadian ini di dalam kehidupan bangsa atau umatmu, pasti akan ada sesuatu juga yang Engkau buat. Ya adik-adik, kita buka di Yeremia 25 ayat 11 sampai 12. Ini nubuatan yang dibaca oleh Daniel tadi, yang mau diklaim bagi Tuhan. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba
kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ya, jadi Daniel mengingat itu, Daniel mau mengklaim bahwa di tengah kepurukan, di sana tetap ada janji Tuhan yang perlu diklaim. Kalau yang diklaim itu artinya ada harapan kita bahwa kita tidak akan terpuruk seumur hidup kita sebagai bangsa buangan, tidak. Nah, hadirlah Kores seperti bacaan kita di Ezra pada pagi hari ini. Raja Kores dihadirkan oleh Tuhan sebagai hambanya, walaupun dia bukan umatnya atau bukan kaum bangsa Israel, bukan. Dia adalah seorang raja dari Persia, dan Tuhan menghadirkan dia untuk menggenapi nubuatan Nabi Yeremia pada saat itu. Pada saat Babel ditaklukkan oleh Persia, dengan membawa misi dari Tuhan kembali membangun bait suci di Yerusalem. Lalu apa hal yang bisa kita ambil dari kisah pembuangan bangsa Israel hingga mereka bisa kembali? Yang tadi kakak bilang ya, pada saat kita ada di tengah-tengah keterpurukan, hal yang kesannya atau nampaknya kita tidak tahu bagaimana endingnya. Contoh konkret adalah hal di mana kita yang awalnya di tahun pertama masa pandemi ya, di awal bulan Maret atau di akhir Februari, waduh, Indonesia sudah mulai kena virus nih. Kita masih mampu bertahan. Apa yang Tuhan mau berikan buat kita sebagai pelajaran itu bisa dari banyak hal, karena Tuhan juga mampu menghadirkan orang yang bukan umatnya untuk menyelamatkan umatnya. Sama seperti kita pada saat ini, Tuhan tidak selalu mengizinkan segala sesuatu terjadi itu bukan melulu dengan berkat yang banyak gitu. Kan kadang pada saat kita diberikan berkat yang banyak, itu gimana kita akan memakainya, gimana kita bijaksana untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan secara baik atau secara tidak baik. Berikut juga Tuhan menghadirkan hal yang tidak baik, yang kesana tidak baik di mata manusia, tapi sebenarnya itu akan menjadi pengajaran yang baik kalau kita menangkapnya itu juga dengan baik. Jadi jangan karena ada masalah seperti misalnya Daniel yang tadi kakak bilang hampir putus asa, tapi pada saat dia berdoa dia ingat bahwa oh iya, Tuhan tuh berjanji, Tuhan tuh bernubuat lewat nabi bahwa kondisi seperti ini nih nggak akan selamanya. Dia berputus asa karena ini udah mau 70 tahun nih, tapi kok kayaknya nggak ada perkembangan. Tapi siapa sangka kalau Babel kalah perang oleh Persia, dan Persia dipakai Tuhan untuk membebaskan umatnya dari pembuangan. Nah, kita nggak pernah tahu jalannya Tuhan memberikan kita kebebasan. Kita nggak tahu jalannya Tuhan memberikan kita keselamatan. Tapi yang harus kita tekankan adik-adik, pada saat kita ada di situasi seperti kurang lebih seperti itu dan kita sedang mengalaminya pada saat ini, peganglah janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan semuanya untuk mendatangkan damai sejahtera, bukan untuk mendatangkan kecelakaan. Siapa yang bertahan sampai akhir menanti janji Tuhan itu akan bilang yes. Percaya adik-adik, janji yang dibuat Tuhan dan kita menaruh harapan akan janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Itu tidak pernah mengecewakan. Berikut juga sama kondisi kita. Pada saat di awal masa pandemi kita mungkin berpikir gimana ya, kita sanggup nggak ngelewatin ini semua gitu. Bisa nggak kita hidup di new normal dengan segala seuzon kita mengenai new normal.
apapun bentuk yang Tuhan sudah hadirkan, jika kita mau menatap ke belakang, kita sudah lewati 1 tahunnya dan kita masih hidup hingga pada saat sekarang. Di poin itu dulu kita harus mengucap syukur. Respon yang dilakukan oleh umat Israel akan masa dan janji Tuhan itu adalah dengan mereka merespon dengan baik bahwa yes, kita pulang, baik, kita akan kembali membangun bait suci. Agar apa? Agar Tuhan hadir lagi di tengah-tengah kita. Endingnya selesai atau tidak, ya kita tahu sampai sekarang belum selesai ya. Tapi janji Tuhan itu tetap harus dipegang ya. Buat kita juga seperti itu. Gimana nih Kak? Saya kayaknya udah gak kuat Kak, apalagi belajar online Kak. Ibarat kata kalian akan terus belajar online selama 70 tahun misalnya gitu ya. Selama 70 tahun tetap belajar online. Tatonya kita nggak sadar kalau kita sudah melewati 50 tahun misalnya gitu. Anak cucu kita masih belajar online. Itu yang harus kita syukuri adik-adik. Kita bisa bertahan melewati hari ke hari ke hari. Itu nggak bisa kita bilang Tuhan nggak campur tangan. Kalau kalian nggak terus berpegang sama janji Tuhan, mungkin di tahun pertama kalian bunuh diri misalnya, karena nggak kuat, khawatir. Ya nggak meninggal karena COVID, tapi meninggal karena kekhawatiran gitu. Kita harus bersyukur Tuhan memakai segala cara untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Nah adik-adik, yang berkenaan dengan judul atau tema pelajaran kita pada pagi hari ini adalah janji dan harapan harus kita raih. Dari pelajaran mengenai pembuangan bangsa Israel ke tanah Babel, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya jika kita sudah mulai melenceng dari track atau radarnya Tuhan, Tuhan akan menghajar kita demi kebaikan kita dalam rangka membawa kembali kita pada tracknya, pada jalurnya, di mana Tuhan masih bisa menjangkau. Jangan sampai Tuhan tidak lagi bisa menjangkau. Bukan karena Tuhan tidak mampu, tapi Tuhan tahu kita ini bukan robot. Kalau semakin hari semakin tidak bisa lagi dikendalikan lewat Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, akankah roh itu terus-terusan ada di situ? Apabila kita masih bisa dihajar oleh Tuhan agar kembali ke track kita, ke jalannya Tuhan, niscaya apapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, baik itu enak yang harus kita responi dengan bijaksana, ataupun yang tidak enak juga kita responi dengan bijaksana, sehingga maksud Tuhan itu benar-benar kita mengerti. Jangan sedikit gak enak langsung mengeluh, begitu adik-adik. Nah, mengenai janji yang Tuhan hadirkan buat kehidupan kita dalam memberikan kekuatan, dan Tuhan akan menyertai kita hingga pada akhir zaman. Itu yang penting. Mengenai masa depan, Tuhan juga sudah menjanjikan semua yang baik buat kita. Bagaimana jalannya? Kita lalui dari hari ke hari dengan berpengharapan. Karena kalau ada di dalam pengharapan yang baik, adik-adik, kita akan berjalan di jalan yang baik. Jangan berkecil hati, jangan ragu dengan janji, dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Lelah, capek, banyak tantangan sudah pasti. Cuma satu yang diyakinkan dalam hati adik-adik dan kita semua adalah jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Selalu berpegang teguh pada janji dan harapan
Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kakak layan semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, untuk setiap kejadian dalam kehidupan kami percaya bahwa pemeliharaanmu atas kehidupan kami begitu nyata ya Tuhan. Buat hati kami tetap memegang janji-Mu Tuhan, dan menaruh harapan kami yang pasti kepadamu Tuhan. Dan jika di tengah-tengah perjalanan dalam waktu menunggu janji dan harapan, buat hati kami semakin tekun kepadamu, sehingga janji yang manis akan kami dapat, bahwa kami percaya akan setiap jerih payah dari anak-anak-Mu Tuhan yang bergantung dan berpengharapan kepadamu. Semua itu tidak akan sia-sia. Ya Tuhan, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih untuk firman yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, melainkan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami dari hari ini hingga ke masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu besar atas kami. Amin. Adik-adik, sebagai wujud syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan syukur dengan tulus dan ikhlas, dan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Nanti persembahannya jangan lupa ya ditransfer ke Bank Mandiri GPIB Efata. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kekuatan, kesehatan, keselamatan yang boleh kami terima. Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ialah Bapa yang bertata dalam surga, puji dan syukur kami berikan kepadamu karena pada hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah teruna secara online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati atas firman yang telah kami dengar, agar dapat kami gunakan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ya Tuhan, penyertaan-Mu atas adik-adik teruna, kiranya mereka mau tetap beribadah walaupun secara online ini ya Tuhan. Tumbuhkanlah semangat mereka untuk beribadah dan berpegang teguh kepadamu saja ya Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pendidikan yang mereka tempuh ya Tuhan. Kiranya hanya Engkau saja yang memberkati, agar mereka dapat meraih cita-cita yang mereka inginkan ya Tuhan.
Berikanlah kesehatan buat adik-adik teruna, kakak layan, dan para orang tua dari adik teruna dan kakak-kakak layan. Kiranya Kau berikan kami kesehatan di kala pandemi ini ya Tuhan. Kau jauhkan kami dari segala macam penyakit, karena kami yakin apapun obat yang kami minum, kami hanya percaya kesembuhan itu hanya datang daripadamu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Kiranya Kau mau menyertai mereka selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program PT. Kiranya walaupun di tengah pandemi seperti ini, PT dapat tetap berkarya sehingga kami dapat terus membuat adik-adik teruna tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GPB Fata. Kiranya apapun permasalahan yang ada di kala pandemi ini, Kau berkati, Engkau sertai ya Tuhan gereja-Mu ini, agar gereja-Mu ini GPB Fata tetap menjadi terang untuk kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini serta pemimpin-pemimpin negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau membantu mereka dalam menangani kasus corona ini ya Tuhan. Dan juga untuk para dokter dan tenaga medis yang berjuang di lini depan, kiranya Kau berkati, Kau berikan mereka kesehatan untuk mereka dan keluarganya ya Tuhan. Saya juga berdoa untuk janda duda dan yatim piatu. Saya mohon walaupun mereka mungkin terasing dan sendirian ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu saja yang dapat memberkati mereka sehingga mereka merasa memiliki sesuatu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Doa yang kurang sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Janji yang manis Kau tak lupakan, tak terombang-ambing hati jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahnya langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu.
surga, kami mengucap syukur karena ibadah IHMPT melalui online sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Kami mengucap syukur Bapa karena melalui ibadah ini kami boleh belajar untuk mempercayakan janji dan harapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Karena rancangan-rancangan yang Engkau tetapkan penuh dengan rancangan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa depan Teruna dan kami semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya hidup kami boleh berkenan kepadamu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami yang membawa kebaikan dan damai sejahtera untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kami sekarang dan selamanya. Terima